Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Semoga yang akan kita bahas insyaallah diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang kita bahas adalah di hadis yang kedua. Insyaallah yang kita bahas adalah di hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain. Amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Ini yang di Zoom bisa lihat teksnya insyaallah ataupun teks hadisnya. Ini hadis yang kedua. Jelas insyaallah? Belum muncul? Bismillah, bismillah. Sudah masuk? Bismillah, bismillah. Salah link. Masya Allah. Udah di-share? Nah, afwan, kemungkinan salah link. Nah. Proyektor yang lain? Ya, nanti saya coba. Iya. Kemungkinan nggak cek proyektornya, kemungkinan. Allahu a'lam. Terlalu canggih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hadis yang kedua. Recording in progress. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidaklah akan diterima salat salah seorang di antara kalian di saat dia berhadas sampai kemudian dia berwudu. Pembahasan ini ya ikhwah sekalian, ini hadisnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Di dalam pembahasan ini Nabi Muhammad SAW itu beliau memberikan suatu penjelasan tentang suatu syarat dari suatu solat. Artinya kalau solat tanpa ada wudu, jelas solatnya tidak akan sah. Oleh karena di sini ya ikhwah sekalian, beliau menyampaikan ataupun di poin berikutnya, beliau menyampaikan di sini yang dalam bahasa Indonesia. Teks hadis di atas menyatakan dengan jelas tentang persyaratan wudu untuk solat. Di dalam poin ini beliau mengatakan ini syarahnya ataupun syarihnya, yaitu Al-Imam ataupun Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan hadza nassun sharihun fi ishtiratil wudu' lis-shalah. Hadis ini menyatakan tentang suatu nas ataupun teks tentang disyaratkannya suatu wudu untuk salat. Kama dalla ala dzalikal Qur'an, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza qumtum ila shalah. Sudah? La haula wala quwwata. Tentang suatu hukum agama Islam. Ini yang disebut sebagai suatu ijma'. Dan tidak mungkin para ulama ini mereka berijma' atas sesuatu yang batil. Jelas tidak mungkin. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala jelas menyatakan walaupun tidak secara langsung melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang sahih. Kata Nabi Muhammad, ya hadisnya adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad beliau mengatakan innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengumpulkan umatku ataupun menyatukan umatku di atas suatu kesesatan. Jelas tidak mungkin. Itu artinya suatu ijma'. Artinya kalau disebutkan kata ijma' disampaikan oleh para ulama ataupun yang terdapat dalam suatu kitab, maka maksudnya adalah kesepakatan seluruh ulama di suatu kurun ataupun suatu masa tentang masalah hukum syariat agama Islam. Dalam hal ini ya ikhwah sekalian, di sini beliau mengatakan, yang terjemah bahasa Indonesianya di situ adalah umat Islam telah berijma'. Ini bukan sembarang umat Islam. Yang berijma', yang bisa ijma'nya adalah mu'tabar oleh hukum syariah,
Ini tentunya adalah para ulama. Kalau mereka telah berijma, kalau ditanyakan kenapa ini kok ijma ini kalau kita membicarakan masalah hukum syariat agama Islam ataupun bicara masalah masdar ataupun masdar tasyri' tentang sumber hukum syariat agama Islam, ijma di tempat yang ketiga adalah karena semua umat Islam atau kalau para ulama mereka itu telah berijma, artinya ijma mereka ini jelas didasarkan pada suatu sandaran hukum yang dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Artinya kalau mereka bersatu dan tidak ada yang menyelisih perkataan mereka, maka jelas ini, apalagi kalau kita lihat tadi itu hadisnya, bahwa umat Rasulullah ini tidak mungkin mereka bersatu terhadap suatu kesesatan. Oleh karena itu di sini ijma dijadikan sebagai suatu sandaran hukum. Kita perhatikan di sini, umat Islam berijma bahwa orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas, sholatnya batal. Orang yang sholat sedangkan dia punya hadas, sholatnya batal. Artinya kalau batal maka nggak mungkin sah sholatnya. Kalau tidak mungkin sah maka tidak mungkin bisa menggugurkan suatu kewajiban. Harus mengulang sholatnya yang disertai dengan toharoh. Wudhu terlebih dahulu baru kemudian dia melanjutkan sholatnya. Kalau tetap dia sholat sedangkan dia tahu saat itu dia dalam keadaan hadas, maka sholatnya tidak akan sah. Ini yang disampaikan oleh beliau. Kalau seandainya ada orang sholat, dia menjadi seorang imam, dia sholat, tahu-tahu kemudian dia batal dalam sholatnya. Nanti ini sekedar kita kasih, karena di sini disampaikan oleh beliau tentang masalah keadaan orang yang berhadas, sholatnya batal. Kita bahas sedikit tentang masalah seorang imam. Dia sholat nih, dia sholat. Kemudian di tengah sholatnya dia batal, maka bagaimana? Maka kesunahannya adalah dia itu narik orang yang berada di belakangnya. Ini yang pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hal apa? Dalam hal beliau kan ditusuk di saat sholat subuh. Dan beliau tidak bisa melanjutkan sholatnya. Karena kenapa? Karena darah bercucuran. Akhirnya beliau menunjuk salah seorang di antara sahabat untuk melanjutkan sholatnya. Jelas ya? Jadi kesunahan orang yang batal di tengah sholatnya saat dia menjadi seorang imam itu adalah dia narik orang yang berada di belakang dia. Ini juga termasuk dilaksanakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau batal dalam sholatnya, kemudian beliau menarik orang yang berada di belakang beliau. Ini poin yang pertama. Kalau seandainya ada orang sholat nih, ada orang sholat ataupun orang menjadi seorang imam. Setelah selesai salam, dia ingat, ya Allah tadi ana belum wudu ini. Ana belum wudu. Karena mungkin biasanya ini si imam, biasanya dia menjaga wudunya. Tapi qadarullah masyafa'al, karena suatu keadaan saat dia batal, dia tidak langsung wudu. Kemudian datang waktu sholat zuhur. Karena kebiasaan dia ini menjaga wudunya, sehingga tadi itu dia ingat bahwa biasanya dia belum batal, karena habis batal langsung berwudu. Tetapi ada suatu keadaan kadang-kadang dia lupa. Akhirnya bagaimana? Setelah dia habis sholat zuhur baru ingat, ya Allah tadi ana batal, belum berwudu. Ini bagaimana ini? Apakah orang semasjid perlu untuk disuruh mengulang sholatnya ataukah tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Walaupun nanti ini ada pembahasan khusus, berhubung disebutkan oleh beliau di sini sholat tanpa disertai dengan wudu itu adalah batal sholatnya. Kita segera kasih pendahuluan, ada suatu hadisnya adalah hadis yang sahih. Yusalluna ilaikum atau yusalluna alaikum atau kama qala wasallam. Para imam ataupun imam dia sholat terhadap kalian, ataupun artinya imam ini dia sholat menjadi pemimpin sholatnya. Fa in asabu, kalau mereka itu benar, maka falakum walahum, maka kalian dapat pahala dan mereka juga dapat pahala. Ataupun dia dapat pahala dan juga kalian juga dapat pahala. Fa in akhtau, kalau seandainya dia salah, dalam artian apa? Termasuk tadi itu adalah terjadi suatu hadas. Imamnya dia lupa berhadas, tapi kemudian dia sholat. Maka bagaimana?
maka falakum wa alaihim. Kama qala alaihi wasallam. Maka bagaimana? Kalian dapat pahala, imamnya mendapatkan suatu dosa. Dalam artian di sini ini adalah imamnya nanti yang batal solatnya. Para jamaah sekalian tidak perlu untuk mengulang solatnya lagi, karena jamaahnya nggak mengetahui. Yang tahu adalah imamnya. Itu adalah dari segi hadisnya. Apakah ada dari segi praktek yang dilaksanakan oleh para sahabat? Naam. Ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sholat subuh, habis sholat subuh, kemudian beliau melihat ada bekas air mani di baju beliau. Baru ingat beliau dalam keadaan junub. Saat itu beliau langsung mandi jinabat, kemudian beliau mengulang sholat subuhnya lagi. Dan tidak ada satu riwayat yang kita ketahui bahwa beliau memberitahukan para sahabat yang lainnya untuk mengulang solatnya. Ini pun pernah terjadi zaman sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini riwayatnya dari riwayat yang sahih. Sahabat Utsman beliau mengulang solatnya, bertoharoh mengulang solatnya. Beliau tidak nyuruh para sahabat untuk mengulang solatnya. Jelas ya? Ini adalah diantara hal yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang disebutkan oleh beliau di dalam poin-poin ini. Kemudian di poin berikutnya, jadi untuk masalah kesalahan yang dilaksanakan oleh imam, para jamaah tidak nanggung nanti kalau sehabis solatnya, karena para jamaah ataupun makmumnya mereka telah melaksanakan suatu hukum syariah, solat dimulai dengan toharoh secara sempurna. Kok terjadi suatu kesalahan yang dilaksanakan oleh imamnya, maka imamnya yang nanggung sendiri dalam masalah hal ini. Kemudian di poin berikutnya hadas. Di sini adalah segala sesuatu yang keluar dari lubang pembuangan. Ini disampaikan oleh beliau yang dalam bahasa Arab, ini adalah huwal khariju minas sabilain. Suatu hadas itu adalah hal yang keluar dari sabilain ataupun dua jalan ini. Dua jalan. Sabil itu artinya adalah jalan. Dua jalan maksudnya adalah dua jalan pembuangan berada di bawah, baik depan ataupun belakang. Ini yang disebut sebagai suatu hadas. Di saat ini kan riwayat hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada suatu kesempatan yang lain beliau ditanya oleh orang Hadramaut. Yang dimaksud dengan hadas itu apa? Kemudian beliau menjawab, huwa durad au fusa, kama qala. Yang dimaksud dengan hadas di situ itu adalah, kalau durad itu adalah angin ataupun kentut tapi disertai dengan suara, disebut durad. Ada lagi disebut sebagai fusa. Ini adalah angin yang keluar dari bawah tanpa disertai dengan suara. Baik bersuara ataupun yang tidak bersuara, gitu saja, ataupun bam, maka itu pun membatalkan sholat, walaupun nggak bisa dibilang antum batal sholatnya. Kenapa? Anan dengar suara dia nggak bisa bilang cuma sedikit kok. Sedikit ataupun banyak, batal sholatnya. Ini yang disebut sebagai suatu hadas. Jelas ya? Ini kalau ditanya, ini dalam riwayatnya kok sahabat Abu Hurairah beliau cuman menyebutkan hadas yang berkaitan dengan angin. Hadas yang lain bagaimana? Buang air besar ataupun buang air kecil ataupun hadis-hadis yang lainnya termasuk hadis besar. Kok nggak disebutkan oleh beliau? Ini adalah sahabat Abu Hurairah. Beliau bicara tentang keumuman orang yang sholat batalnya itu sebab apa? Karena orang yang sholat umumnya itu kalau dia batal dalam sholatnya, bukan sebelum sholat ya, tapi saat dia sholat, batalnya adalah sebab dua angin tersebut. Biasanya sahabat Abu Hurairah beliau menjawab sesuai dengan kebiasaan yang dialami oleh umat manusia. Kebiasaan yang dialami oleh umat manusia. Karena sangat jarang orang yang sholat kemudian dia buang BAB. Pernah kejadian mungkin, tapi sangat jarang. Ataupun sholat kemudian buang BAK,
apa istilahnya BAK? Buang air kecil. Sangat-sangat jarang. Termasuk orang yang sholat kemudian sampai keluar air sperma. Apakah mungkin terjadi? Tapi sangat langka. Yang beliau jawab itu adalah keumuman yang terjadi pada seorang yang sholat, batalnya itu sebab apa? Antaranya disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, yaitu sebab buang angin. Berarti ini sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau mengatakan tentang orang yang lagi ragu-ragu dalam sholatnya, ya syukku fi sholatihi ataupun fintiqadi wudu'ihi. Beliau mengatakan la yansharif, orang tersebut jangan bubar, artinya jangan batalkan sholatnya. Sampai kapan? Sampai hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai kemudian dia mendengar suara apa? Mendengar suara ataupun mencium baunya. Ini beliau sedang mencontohkan tentang masalah biasanya orang sholat batalnya itu karena apa? Biasanya pada umumnya adalah karena angin. Kita lanjutkan disampaikan oleh beliau. Jadi ini untuk masalah hadas itu adalah segala sesuatu yang nanti membatalkan ataupun menghilangkan suatu toharoh. Kalau toharohnya ataupun hukum sucinya itu hilang, maka dia perlu hukumnya untuk mengulang dari wudhu kembali. Setelah wudhu kembali, baru kemudian dia itu sholat lagi. Ada sebagian mazhab ataupun sebagian ulama, ada istilah mungkin antum pernah mendengar istilahnya yang disebut sebagai bina. Sebagai bina, yaitu melanjutkan suatu sholat setelah batal. Batal. Kok bisa? Ini pernah terjadi zaman Nabi Muhammad SAW. Ada dua riwayat sama-sama sahih. Cuma kisahnya beda. Dalam segi apa? Dalam segi suatu saat Nabi Muhammad beliau sholat. Kemudian di tengah sholatnya beliau balik kembali ataupun keluar. Para sahabat masih sholat nih. Kemudian Muhammad beliau balik lagi dalam keadaan rambutnya basah. Dan beliau melanjutkan menjadi imam. Meneruskan sholatnya. Ini yang disebut sebagai bina. Hadis ini bertentangan dengan yang terdapat dalam Al-Bukhari. Kisahnya beda. Bedanya bagaimana? Nabi Muhammad SAW beliau keluar lagi tadi itu sebelum beliau bertakbiratul ihram. Keluar dari mihrab tempat sholat beliau, kemudian beliau ke rumahnya. Balik lagi dalam keadaan basah. Beliau belum bertakbir. Ini yang terdapat dalam riwayat Al-Bukhari. Artinya ini yang dipegang oleh para ulama, jumhur ulama. Artinya kalau sholat kemudian batal tentang sholat, maka perlu untuk diulang dari awal kembali. Kita lanjutkan. Jadi ini kata beliau, hadis itu adalah segala sesuatu yang keluar dari lubang pembuangan. Walaupun toh keluarnya itu sesuatu yang enggak normal. Ada kayu keluar dari bagian belakang. Apakah batal? Batal sholatnya. Batal wudhunya karena dia telah berhadas. Walaupun toh yang keluar itu tidak normal. Normal enggak kayu keluar dari sono? Kelereng normal enggak? Normal enggak? Halo, assalamualaikum. Tidak normal. Walaupun enggak normal, asal keluar min ahadis sabilain, keluar dari dua jalur baik depan ataupun belakang, maka hukumnya itu bisa membatalkan wudhunya. Konsekuensinya kalau batal wudhunya, maka perlu untuk mengulang wudhu lagi dan kemudian dia sholat kembali, diulang dari awal. Kemudian di poin berikutnya beliau mengatakan, dan masuk juga dalamnya segala sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti menyentuh zakar dengan telapak tangan. Termasuk hal ini termasuk di dalamnya, ini maksudnya adalah di dalam suatu kategori yang disebut sebagai al-hadas, ataupun hal-hal yang lainnya selain yang keluar dari depan ataupun dari belakang. Asalkan hal-hal tersebut membatalkan wudhu, maka perlu untuk berwudhu, kemudian dia sholat kembali. Sesuatu membatalkan wudhu seperti menyentuh zakar. Ini ya ikhwas sekalian, tentunya di sini ini
ataupun lamsul dzakar, menyentuh kemaluan ataupun menyentuh baik yang perempuan menyentuh kemaluannya, yang laki-laki menyentuh kemaluannya, kalau menggunakan ataupun langsung secara langsung dari telapak tangannya, maka ini batal solatnya, batal wudunya. Di sini tentunya ada khilaf di antara para ulama. Apakah menyentuh kemaluan dan menggunakan telapak tangan itu membatalkan solat ataukah tidak? Di sini jumhur ulama termasuk dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hanabilah dan juga Imam Syaukani, termasuk yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Tentang masalah apa? Tentang masalah menyentuh kemaluan biduni ha'il, tanpa ada suatu pembatas, tanpa ada suatu satir yang dilaksanakan oleh seseorang menurut jumhur ulama. Tadi ini yang kelompok pertama termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, termasuk Hanabilah, termasuk dipilih oleh Imam Syaukani, termasuk dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, itu membatalkan salat. Membatalkan wudunya. Kalau batal wudunya, maka dia perlu untuk berwudu lagi. Dalilnya apa? Ada suatu hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini terdapat dalam riwayat Imam Abi Dawud rahimahullah, terdapat juga dalam riwayat Imam Ahmad, termasuk juga terdapat dalam Imam Ibnu Majah rahimahullah. Jami'an hadisnya adalah hadis yang sahih. Bagaimana Muhammad beliau mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang nyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Berwudu. Arah pendalilannya ataupun wajud dilalahnya dari segi mananya? Adalah dari segi ini ada suatu perintah. Barang siapa yang nyentuh kemaluannya ataupun menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Di situ maka hendaklah dia berwudu. Ini adalah ada unsur amr, yaitu suatu fi'il mudhari' yang ada dalam amarnya. Dalam bahasa Arab ini yadullu al wujub. Ini adalah menunjukkan suatu kewajiban karena dia termasuk fi'il amar ataupun kata kerja perintah. Kalau fi'il amar, maka hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan. Artinya kalau kita ini ataupun sebagian di antara kita nyentuh zakar kita dalam keadaan berwudu, maka wajib hukumnya untuk berwudu kembali. Ini dengan syarat biduni ha'il, tanpa disertai dengan pembatas. Kalau nyentuhnya di luar sarung, di luar celana, nggak jadi masalah, karena nggak menyentuh. Jelas ya? Ini yang disampaikan oleh para ulama, walaupun toh nanti di kelompok pertama ini ada khilaf ataupun ada perbedaan pendapat tentang masalah kalau tanpa syahwat ataupun dengan syahwat. Tapi intinya kita berusaha ya ikhwas sekalian, jangan menyentuh. Kalau menyentuh maka perlu untuk berwudu. Itu adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua di sini adalah la yang qudul mutlaqan, tidak membatalkan secara mutlak, karena mereka berdasarkan suatu dalil. Nabi Muhammad beliau pernah mengatakan bahwa hal huwa illa bid'atun minka. Jadi zakar itu ada termasuk bagian dari tubuh kita. Kalau bagian dari tubuh, maka secara logikanya telinga ini tubuh, bukan bagian dari anggota tubuh kita, bukan? Batal enggak menyentuh sini? Tidak batal. Kenapa kau mesti berwudu untuk saat menyentuh bagian zakarnya? Ini hadisnya juga hadis yang sahih, dan di antara ulama ataupun ini kelompok yang kedua adalah tadi yang pertama jumhur ulama ataupun mayoritas para ulama, yang kedua saat ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi dan juga sebagian riwayat dari mazhab Maliki, dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin. Artinya sebagian ulama-ulama kita dalam satu permasalahan mereka kadang-kadang beda pendapat. Yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ada kitab setebal 827 halaman. Perbedaan pendapat antara Imam Syekh Ibnu Baz, termasuk Ibnu Utsaimin, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, sampai 827 halaman. Perbedaan pendapat dari kalangan mereka. Ini termasuk hal yang dibeda pendapat di sini. Kita perhatiin di sini ya ikhwah. Ini sesuatu di dalamnya segala sesuatu yang membatalkan wudu, seperti menyentuh zakar dengan telapak tangan. Kita perhatikan di sini. Ini kitabnya disyarahi oleh siapa? Oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau guru siapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berarti beliau ini menurut paragraf yang beliau sampaikan di poin ini
ini beliau termasuk di antara para ulama yang memilih tentang di antara pembatal wudu itu adalah nyentuh zakar. Artinya terjadi perbedaan pendapat dari seorang guru dengan muridnya. Gurunya Syekh Sa'di, muridnya siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Hal yang normal. Mereka berpegang dalil masing-masing. Mereka saling menghormati. Mereka saling menjaga suatu adab. Adzan tambah sedikit. Adzan dulu terus. Adzan terus kemudian sholat. Nanti sambung sedikit. Insyaallah. Ini sudah adzan, nanti insyaallah habis sholat kita sambung sedikit insyaallah. Sekitar 1/4 jam insyaallah. Jadi nanti teman-teman yang online nanti silakan untuk balik lagi sekitar jam berapa nanti kira-kira. Allahu a'lam. Nanti dipantau saja. Belum tahu perkiraannya soalnya ini adalah kajian yang pertama. Semoga dimudahkan nanti dan nanti untuk yang teman-teman yang offline di sini semoga nanti bisa diusahakan untuk tampil secara penuh layarnya insyaallah. Untuk sesi yang pertama kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.